Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fitra. Saya mahasiswa Prodi Manajemen PJJ dengan NIM 2502010111404. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis tentang yang judulnya Kedai Kopi Nusantara Rasa meracik cita rasa lokal meraih peluang global. Yang pertama, identifikasi ide dan peluang bisnis. Nama usahanya Kedai Kopi Nusantara Rasa. Jenis usahanya produk dan jasa F&B, minuman kopi. Latar belakang, tren konsumsi kopi di Indonesia naik 8% per tahun, namun kedai lokal berkualitas masih terbatas di daerah suburban. Permasalahannya, masyarakat butuh ruang ngopi nyaman dengan harga terjangkau dan cita rasa otentik Nusantara. Potensinya, pasar kopi Republik Indonesia diproyeksikan 91 triliun rupiah di tahun 2025. Peluang besar di segmen kedai lokal premium terjangkau. Yang kedua, analisis produk dan jasa. Ada jenis kopi signatur seperti espresso, americano, latte, cappuccino berbahan biji kopi arabica dan robusta pilihan dari Gayo, Flores, dan Toraja. Yang kedua, kopi susu kekinian, brown sugar latte, dirty matcha, caramel macchiato dikembangkan sesuai tren pasar muda. Lanjut, minuman non kopi, teh lokal, coklat panas, jus buah segar menjangkau konsumen yang tidak minum kopi. Lalu snack dan kudapan, roti bakar, pisang geprek, gorengan, meningkatkan average transaksi per kunjungan. Keunggulan biji kopi lokal premium, harga 15.000 sampai 35.000, konsep cozy dan instagramable, free wifi dan layanan ramah. Yang tiga, analisis pasar dan target konsumen. Pelajar dan mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun butuh tempat belajar dan nongkrong sensitif harga. Lalu pekerja muda freelance usia range 25 sampai 35 tahun, suka remote working di cafe, menghargai kopi berkualitas. Lalu lanjut, keluarga dan komunitas usia 30 sampai 45 tahun, mencari tempat kumpul nyaman di akhir pekan. 8% pertumbuhan konsumsi kopi per tahun, 91 triliun proyeksi pasar kopi Republik Indonesia 2025. Lalu target yang selanjutnya 5 km radius target pasar awal suburban. 200 lebih pelanggan potensial per hari. Lanjut. 4. Analisis kompetitor. Kompetitor yang pertama ada Kopi Kenangan. Kelebihannya brand kuat, sistem franchise, menu variatif, digitalisasi tinggi. Kekurangannya harga relatif mahal, suasana kurang personal, target kota besar. Rata-rata harga 25.000 sampai 55.000. Peluang kita tawarkan suasana lokal hangat, harga lebih terjangkau. Lalu yang kedua, kompetitor kedua ada Janji Jiwa. Packaging menarik, kelebihannya viral di medsos, banyak outlet. Kekurangannya konsep grab and go, tidak ada tempat duduk yang nyaman. Harga rata-rata 20.000 sampai 45.000. Peluang kita fokus pada dine-in, nyaman dengan wifi dan live musik. Warkop lokal, kompetitor selanjutnya adalah warkop lokal. Kelebihannya harga sangat murah, pelanggan loyal. Kekurangannya kualitas tidak konsisten, tidak ada branding. Harga rata-rata 5.000 sampai 15.000. Peluang kita posisi premium, affordable dengan kualitas terstandar.
5. Strategi pemasaran dasar. Media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, konten foto, produk, and behind the scenes harian. Lalu ada Google Map dan GBP, daftarkan di Google Business Profile agar mudah ditemukan pelanggan lokal sekitar. Lalu selanjutnya ada promo pembukaan, buy one get one di 7 hari pertama, diskon 20% untuk pelanggan yang check-in dan tag medsos. Lalu ada kolaborasi lokal, kerjasama dengan UMKM, komunitas buku, dan event kampus untuk menarik traffic. Lalu ada selanjutnya strateginya adalah GoFood dan GrabFood. Daftar di platform Gojek online untuk jangkauan delivery radius sekitar 10 km. Lalu ada loyalty program, kartu stem atau poin digital 10 pembelian, 1 kopi gratis, membangun pelanggan setia. Lalu yang keenam, sumber daya dan operasional. SDM-nya 1 manajer pemilik, barista terlatih, 1 kasir, merangkap pelayan, 1 kebersihan dan logistik. Lalu peralatan ada mesin espresso, semi auto, grinder kopi, kulkas dan freezer, meja, kursi dan interior. Lokasi ruko kecil suburban, luas minimal 40-60 meter persegi, dekat kampus atau perkantoran, parkir tersedia. Mitra dan pemasoknya dari roastery kopi lokal, Gayo atau Toraja, distributor susu dan bahan segar, vendor kemasan dan gelas. Lalu ada platform digital GoFood dan GrabFood. Yang 7, estimasi modal dan potensi keuntungan. Kebutuhan modal awal sewa tempat 1 tahun 18 juta rupiah. Lalu ada renovasi dan interior 15 juta rupiah, peralatan kopi dan dapur 22 juta rupiah, stok bahan baku awal 5 juta rupiah, branding dan marketing awal 3 juta rupiah, dana cadangan operasional 7 juta rupiah. Total modal awal sampai sekitar 70 juta rupiah. Proyeksi pendapatan rata-rata interaksi atau per hari 80 sampai 120 pelanggan. Harga rata-rata per transaksi yaitu Rp25.000. Estimasi omset per bulan 60 juta rupiah, biaya operasional per bulan yaitu 38 juta rupiah. Estimasi laba bersih per bulan 22 juta rupiah. BEP break even point kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Lanjut. 8. Kesimpulan dan kelayakan bisnis. Mengapa layak? Pasar kopi Indonesia terus tumbuh. Lalu yang kedua, segmentasi lokal suburban masih minim, modal awal terjangkau, BEP cepat kurang lebih 3 bulan. Dapat dikembangkan ke sistem franchise. Peluang pertumbuhan, buka cabang di kota lain, jual kopi kemasan retail, kelas barista dan workshop, ekspansi ke franchise lokal. Lalu risiko dan mitigasi, persaingan ketat, diferensiasi, rasa dan suasana, fluktuasi, harga bahan baku, stok cadangan, tenaga kerja baru, SOP dan pelatihan rutin. Lalu risikonya yang terakhir adalah sepi di awal, kampanye digital harus agresif gitu. Sekian dari kami presentasi proposal usaha kita yang berjudul Kedai Kopi Nusantara Rasa. Dari biji terbaik Nusantara untuk secangkir semangat setiap hari. Sekian dari kami, presentasi dari kami, dari saya Muhammad Fajar Fitra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.